Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Sistem Informasi Bisnis kelas A akan mempresentasikan tentang e-commerce, digital markets, dan juga digital goods. Next. Anggota dari kelompok 6 terdiri dari Gaya Wahyu, Cantika Yasmin, Clarissa Arzeti, Damayanti Maulidia, dan juga Krisan Febrilian. Next. Dan ini adalah beberapa topik yang akan kami bahas. Next. Topik pertama yaitu tentang what are the unique features of e-commerce, digital markets, and digital goods. Next. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari e-commerce, digital market, dan juga digital goods. E-commerce adalah kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi bisnis melalui internet atau semacamnya. Yang kedua, digital markets atau pasar digital, yaitu pemasaran produk atau layanan dengan menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media digital lainnya. Dan yang terakhir adalah digital goods atau barang digital, yaitu sebuah produk dengan wujud bukan fisik atau biasanya berbentuk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet, contohnya website, account, game online, dan lain-lain. Selanjutnya adalah unique feature dari e-commerce. Yang pertama adalah ubiquity, yaitu e-commerce ada di mana-mana. Jadi e-commerce ini menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Yang kedua adalah global reach, yaitu e-commerce cepat berkembang dan mendunia. Efeknya memungkinkan perdagangan melintasi batas-batas budaya dan nasional. Yang ketiga adalah universal standard, yaitu akan digunakan bersama oleh semua negara di seluruh dunia. Dengan ini, banyak hambatan atau batasan yang dipatahkan, membuat produk lebih terstandarisasi untuk menghindari komplikasi. Selanjutnya adalah richness, yaitu kekayaan dalam hal produk. Dalam fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen. Selanjutnya adalah interactivity, yaitu adanya interaksi antara penjual dan pembeli yang mudah. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas ini dapat dilakukan hanya dengan satu situs web. Selanjutnya adalah information density, yaitu total jumlah dan kualitas dalam informasi bersifat padat. Kepadatan informasi di pasar e-commerce ini membuat harga dan biaya lebih transparan. Selanjutnya adalah personalization atau customization, yaitu adanya modifikasi pesan dan barang atau kemampuan toko online untuk berubah berdasarkan apa yang dicari pelanggan dari mereka. Terakhir adalah social technology, yaitu mempromosikan barang atau produk dengan memanfaatkan teknologi. Efeknya, internet sosial baru dan model bisnis memungkinkan pengguna membuat konten dan distribusi, juga mendukung jaringan sosial. Next. Topik kedua yaitu what are the principal e-commerce business and revenue models. Next. Pembahasan pertama yaitu types of e-commerce. Untuk mengklasifikasikan transaksi perdagangan elektronik, salah satunya dengan melihat sifat para peserta. Terdapat 3 tipe e-commerce utama, yaitu yang pertama ada business to consumer, yaitu perdagangan elektronik melibatkan retail produk dan layanan untuk membeli individu, contohnya Amazon, Walmart, dan iTunes. Kemudian yang kedua ada business to business, yaitu perdagangan elektronik melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis. Contohnya seperti web Elamika untuk membeli dan menjual bahan kimia. Dan yang ketiga yaitu consumer to consumer, perdagangan elektronik yang melibatkan konsumen menjual produk secara langsung ke konsumen. Misalnya seperti eBay, situs lelang yang memungkinkan orang untuk menjual barang-barang mereka ke konsumen lain. Next. Selanjutnya yaitu e-commerce business models. Yang pertama ada e-tailer, yaitu menjual produk fisik langsung ke konsumen atau ke bisnis individu. Kedua, market creator, yaitu menyediakan lingkungan digital di mana pembeli dan penjual dapat bertemu, mencari produk, menampilkan produk, dan menetapkan harga untuk produk tersebut. Yang ketiga ada content provider, yaitu menciptakan pendapatan dengan menyediakan konten digital melalui web, pelanggan dapat membayar untuk mengakses konten. Kemudian community provider,
yaitu menyediakan tempat pertemuan online di mana orang-orang dengan minat yang sama dapat berkomunikasi dan menemukan informasi. Kemudian service provider yaitu menyediakan aplikasi berbagai konten yang dibuat pengguna sebagai layanan penyimpanan data online dan cadangan. Kemudian portal yaitu menyediakan titik awal masuk ke web bersama dengan konten khusus dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu transaction broker, yaitu untuk menghemat uang dan waktu pengguna dengan memproses transaksi penjualan online dan menghasilkan biaya setiap kali transaksi terjadi. Next. Kemudian e-commerce revenue models. Model pendapatan perusahaan menggambarkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan pendapatan, menghasilkan keuntungan, dan menghasilkan laba atau investasi yang unggul. Sebagian besar perusahaan bergantung pada satu atau beberapa kombinasi dari model pendapatan berikut. Yang pertama ada model satu, yaitu advertising revenue model. Sebuah situs web yang menawarkan konten penggunanya, layanan, dan produk juga menyediakan forum untuk iklan dan menerima biaya dari pengiklan. Model kedua yaitu sales revenue model. Perusahaan memperoleh pendapatan dengan menjual barang, informasi, atau layanan kepada pelanggan. Model ketiga, subscription revenue model, yaitu sebuah situs web yang menawarkan konten atau layanan penggunanya berupa biaya perlangganan untuk akses ke beberapa atau sebuah penawaran. Model keempat, premium revenue model, yaitu perusahaan menawarkan layanan dasar atau konten secara gratis dan mengenakan biaya premium untuk fitur canggih atau khusus. Model kelima yaitu transaction fee revenue model, perusahaan menerima biaya untuk mengaktifkan atau mengeksekusi transaksi. Dan model terakhir yaitu affiliate revenue model, situs yang mengarahkan bisnis untuk sebuah afiliasi menerima biaya referensi atau persentase pendapatan dari setiap penjualan yang dihasilkan. Next. Lalu selanjutnya adalah bagaimana e-commerce mengubah pemasaran. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan behavioral targeting, yaitu teknik yang digunakan dalam meningkatkan promosi yang memanfaatkan kebiasaan pengguna internet saat melakukan pencarian di sosial media. Jenisnya ada 3. Yang pertama adalah website visitor tracking, yaitu tracking melalui histori pencarian pengunjung dan analisis trackingnya dari pengamatan kunjungan yang dilakukan dari website ke website oleh pengunjung. Yang kedua adalah website personalization, yaitu tracking yang lebih detail, seperti semisal ada website perusahaan, tracking yang dilakukan yaitu dengan melihat aktivitas pengunjung di website itu. Yang ketiga adalah double click advertising, yaitu ads yang keluar saat kita mengunjungi sebuah artikel. Jadi ads yang keluar berdasar interest dari story pencarian yang pernah pengunjung lakukan. Yang kedua adalah social e-commerce and social network marketing. Sosial media adalah salah satu media yang memiliki pertumbuhan paling cepat dalam bidang branding dan marketing dari tahun ke tahun. Perusahaan bisa mengeluarkan biaya miliaran rupiah tiap tahunnya untuk promosi, untuk membangun branding dalam sosial media. Keunggulan dari sosial media marketing sendiri adalah biayanya kecil tapi berdampak besar, jangkauannya sangat luas, dan banyak fitur menarik, serta memudahkan dalam aktivitas. Lalu selanjutnya, bagaimana e-commerce mempengaruhi transaksi bisnis ke bisnis? Sebagian besar e-commerce yang menerapkan bisnis ke bisnis menggunakan sistem electronic data interchange. Electronic data interchange adalah sistem yang bekerja dalam sebagian besar e-commerce yang menerapkan B2B. Sistem ini membantu dalam pembuatan dokumen yang berisi data pembelian, invoice, dan pemberitahuan pengiriman barang. New ways of B2B buying and selling. Ada 2 cara baru untuk memanfaatkan e-commerce. Yang pertama dengan Private Industrial Network, yaitu sistem pertukaran tertutup, di mana sistem ini menghubungkan perusahaan dengan supplier, distributor, dan partner bisnis lainnya untuk efisiensi distribusi produksi perusahaan. Yang kedua, Net Marketplace, yaitu platform yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi. Platform ini dapat membantu dalam proses pembayaran dan pengiriman barang dari banyak penjual dan pembeli, menyediakan katalog, serta memberi informasi tentang suatu produk. Dalam Net Marketplace ada 3 barang yang didistribusikan,
Yang pertama, direct goods atau barang yang digunakan dalam produksi, contohnya seperti bahan baku. Yang kedua adalah indirect goods, yaitu barang yang tidak secara langsung digunakan dalam produksi, contohnya seperti alat tulis dan alat repair. Yang ketiga adalah exchange, yaitu seperti perantara atau pihak ketiga dalam penjual dan pembeli, tetapi hanya untuk produk tertentu. Selanjutnya adalah peran m-commerce dalam bisnis dan aplikasi m-commerce apa. Next. Peran m-commerce dalam bisnis, sebelumnya definisi dari m-commerce sendiri adalah sistem perdagangan elektronik atau yang biasa kita sebut e-commerce dengan menggunakan peralatan portable atau mobile seperti contohnya telepon genggam, telepon pintar, PDA, notebook, dan lain-lain. Di era digital sekarang ini, orang mulai nyaman menggunakan e-commerce karena dengan berbelanja online, manusia tidak lagi harus pergi ke pusat perbelanjaan, dan sekarang hanya tinggal mengunjungi situs e-commerce dan juga berbelanja segala transaksi, lalu setelah selesai mereka akan mendapatkan barang sampai di depan pintu rumah. Next. Selanjutnya, untuk aplikasi m-commerce sendiri, dalam sebuah marketplace, penjual dan pembeli dapat melakukan kegiatan secara online, baik melakukan penjualan maupun pembelian produk. Contoh dari m-commerce aplikasi sendiri adalah yang pertama Lazada, lalu ada Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan juga Blibli. Selanjutnya membahas mengenai masalah yang harus ditangani saat membangun keadilan e-commerce. Next. Membangun kehadiran e-commerce yang sukses membutuhkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis yang ingin dicapai dan pemilihan platform, aktivitas, dan garis waktu yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Kehadiran e-commerce tidak hanya mencakup situs web perusahaan saja, tetapi juga kehadiran di Facebook, Twitter, dan situs jejaring sosial lainnya, serta pada aplikasi smartphone. Dalam membangun kehadiran e-commerce yang sukses, terdapat dua tantangan manajemen yang paling penting, yaitu yang pertama, mengembangkan pemahaman yang jelas tentang tujuan bisnis, lalu yang kedua, mengetahui bagaimana memilih teknologi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Tantangan tersebut dapat diatasi dengan dua cara, yaitu yang pertama, develop e-commerce present map. E-commerce telah beralih dari aktivitas yang berpusat pada PC di web menjadi aktivitas berbasis seluler dan tablet. Pelanggan potensial e-commerce menggunakan berbagai perangkat ini pada waktu yang berbeda sepanjang hari dan melibatkan diri mereka dalam percakapan yang berbeda, tergantung apa yang mereka lakukan, baik itu berhubungan dengan teman, men-tweet, atau membaca blog. Salah satu e-commerce present map dapat dilihat pada figur 10.10, di mana peta tersebut mengilustrasikan 4 jenis kehadiran e-commerce, yaitu ada situs web, email, media sosial, dan juga media offline. Seseorang yang ingin membangun e-commerce harus menangani platform yang berbeda untuk masing-masing jenis tersebut. Misalnya dalam hal keberadaan situs web ada 3 platform, yaitu ada desktop tradisional, tablet, dan juga smartphone. Masing-masing dengan memiliki kemampuan berbeda. Selain itu, untuk jenis kehadiran e-commerce juga terdapat aktivitas yang terkait yang perlu dipertimbangkan. Misalnya dalam kasus situs web tadi, ingin terlibat dalam pemasaran mesin telusur, iklan bergambar, program afiliasi, maupun sponsor. Next. Selanjutnya, cara yang kedua adalah develop a timeline milestone. Timeline sendiri merupakan sebuah tampilan dari daftar kejadian yang disusun secara kronologis, sedangkan milestone adalah penanda terhadap suatu tahap atau peristiwa penting dalam pengembangan sesuatu. Dengan memiliki gambaran kasar tentang kerangka waktu dapat membantu proses mengembangkan kehadiran e-commerce ketika baru saja memulainya. Dalam mengembangkan timeline milestone ini harus memecah proyek menjadi beberapa fase yang dapat diselesaikan dalam waktu tertentu seperti pada contoh tabel 10.8. Next. Lalu selanjutnya ada studi case.
Jadi untuk case-nya adalah tentang EcoShoes. EcoShoes mengurangi biaya akuisisi pelanggan sebesar 14%, meninggalkan Google Ads dan beralih ke iklan shopping. Jadi EcoShoes dalam menjalankan bisnisnya banyak menggunakan Google Ads, tetapi mereka merasa bahwa menggunakan Google Ads kurang memberi dampak dan mereka merasa perlu cara lain untuk meningkatkan keuntungan bisnis. Dalam mencari metode baru ini, mereka menginginkan bentuk ads yang bisa langsung mengarah ke suatu interest pelanggan, sehingga pelanggan yang melihat ads tersebut bisa langsung mempertimbangkan untuk membeli. Selain itu, mereka juga ingin informasi produk yang mereka jual bisa terlihat lebih detail dan foto produk bisa dipastikan terlihat jelas. Bagaimana solusi atas permasalahan EcoShoes? Selanjutnya, solusi dari permasalahan tersebut memiliki kunci utama, yaitu perusahaan e-commerce dengan produk fisik harus mengamati iklan melalui Google Shopping dengan cermat. Google Shopping memungkinkan perusahaan untuk menampilkan lebih banyak informasi di satu daripada kebanyakan bentuk iklan lainnya, terutama Google Ads berbasis teks. Selain dapat menyertakan spesifikasi produk dan info terkait layanan, penyertaan citra produk saja sudah cukup untuk membuat iklan belanja dianggap lebih efektif daripada kerabatnya yang berbasis teks. Dalam menyempurnakan penargetan Google Shopping juga dapat menggunakan tambahan promosi serta mengelola tawaran dan anggaran untuk mencapai tingkat lalu lintas yang optimal untuk anggaran pembelanjaan yang tersedia. Dengan demikian, hasil yang lebih baik akan dapat tercapai. Next. Berikut merupakan result recap EcoShoes setelah beralih ke iklan Google Shopping, di mana EcoShoes berhasil mendapatkan kunjungan baru sebanyak 24% lebih baik, lalu biaya per konversinya turun sebanyak 14%, lalu ada tingkat konversi yang naik sebesar 28%, serta nilai pesanan rata-rata naik sebesar 38%. Next. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kelebihan dan kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.